Beberapa dekade setelah masa kejayaan pelaut Eropa menjelajahi samudra, dunia mulai berubah. Tahun 1578, dunia tengah berada dalam masa ekspansi besar-besaran. Eropa, yang pada masa itu mengalami kemajuan pesat dalam pelayaran dan perdagangan global, berlomba menaklukkan wilayah baru untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh. Afrika Utara menjadi salah satu wilayah strategis, bukan hanya karena letaknya yang dekat dengan Eropa, tetapi juga karena posisinya sebagai jalur penting perdagangan antara benua Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Dalam konteks inilah muncul tiga tokoh besar, Sebastian I dari Portugal, Abu Abdallah Muhammad II, dan Abdul Al-Malik I. Tiga raja ini berasal dari dua dunia yang berbeda, Eropa dan Afrika Utara. Namun dipertemukan oleh ambisi politik, perebutan kekuasaan, dan perbedaan kepentingan yang tajam. Peristiwa ini akan dikenang sebagai pertempuran tiga raja. Sebastian I, Raja Muda Portugal, dikenal memiliki cita-cita ekspansionis yang kuat. Ia ingin menjadikan Portugal sebagai kekuatan global yang sejajar dengan Spanyol, dengan cara memperluas wilayah ke Afrika Utara. Bagi Sebastian, ekspedisi ke Maroko bukan sekadar kampanye militer biasa, tetapi juga perang suci melawan kekuatan Muslim di Afrika Utara. Ia memimpin armada besar dengan kekuatan lebih dari 17.000 pasukan, termasuk prajurit infanteri, ksatria bersenjata berat, artileri meriam, serta pasukan bayaran dari berbagai wilayah Eropa. Sementara itu, Abu Abdallah Muhammad II adalah mantan Sultan Maroko yang kehilangan tahtanya akibat konflik internal keluarga kerajaan. Ia memandang kedatangan pasukan Portugis sebagai peluang emas untuk merebut kembali kekuasaannya. Untuk itu, ia membentuk aliansi dengan Sebastian dan menawarkan dukungan politik serta rute lokal sebagai imbalan atas bantuannya merebut tahta dari pamannya. Pamannya itu adalah Abdul Al-Malik I, Sultan Maroko yang sah saat itu. Abdul Al-Malik dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan berpengalaman. Ia juga memiliki hubungan diplomatik dan militer yang kuat dengan Kesultanan Utsmaniyah, kekuatan besar dunia Islam pada masa itu. Pasukannya dilatih dengan baik dan terbiasa berperang di medan Afrika Utara. Saat mendengar rencana koalisi antara Portugal dan Abu Abdallah, Abdul Al-Malik segera mengerahkan kekuatan militernya untuk mempertahankan kedaulatan Maroko. Tiga kekuatan besar ini akhirnya bergerak dari arah yang berbeda. Dari utara, armada Portugis berlayar melintasi Samudra Atlantik. Dari barat, pasukan Abu Abdallah bersiap. Dan dari timur, pasukan Abdul Al-Malik berkumpul. Pertemuan besar ini terjadi di sebuah dataran dekat Sungai Al-Kasr, wilayah utara Maroko. Ribuan pasukan dari kedua kubu berdiri berhadapan, meriam siap ditembakkan, dan bendera-bendera perang berkibar di bawah langit senja. Saat itu tidak ada jalan untuk mundur. Tanggal 4 Agustus tahun 1578 menjadi saksi dimulainya salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Maroko. Ledakan meriam dari pihak Portugis menjadi tanda dimulainya pertempuran. Derap langkah kuda, suara pedang beradu, dan pekikan pasukan menggema di seluruh dataran Al-Kas. Namun, strategi Abdul Al-Malik terbukti lebih unggul. Ia menggunakan taktik pengepungan bertahap, memancing pasukan Portugis untuk masuk lebih dalam ke wilayah yang telah disiapkan, kemudian mengepung mereka dari tiga arah sekaligus. Pasukan Portugis yang awalnya unggul dalam teknologi artileri mulai kesulitan bermanuver karena medan pasir yang berat. Barisan mereka terpecah, koordinasi melemah, dan tekanan pasukan Maroko semakin kuat. Pertempuran ini tidak hanya menguji kekuatan militer, tapi juga nasib tiga raja. Sebastian I dari Portugal tewas di medan perang. Hingga kini, jasadnya tidak pernah ditemukan secara pasti, yang kemudian memunculkan banyak legenda di Portugal. Abdul Al-Malik I berhasil memimpin pasukannya meraih kemenangan, tetapi ia sendiri meninggal dunia karena sakit di tengah jalannya pertempuran. Sedangkan Abu Abdallah Muhammad II tenggelam ketika mencoba melarikan diri melalui sungai. Kematian tiga raja dalam satu pertempuran menjadikan peristiwa ini unik dalam sejarah dunia. Kekalahan Portugal menjadi pukulan telak bagi ambisi kolonial mereka. Dengan wafatnya Sebastian, Portugal kehilangan pewaris takhta. Beberapa tahun kemudian, kerajaan tersebut jatuh di bawah kekuasaan monarki Spanyol. Sebaliknya, kemenangan Maroko di bawah Abdul Al-Malik menjadi simbol perlawanan dunia Islam terhadap invasi Eropa. Pertempuran ini memperkuat kedaulatan Maroko dan menandai berakhirnya ambisi Portugal untuk memperluas kekuasaan di Afrika Utara. Pertempuran tiga raja bukan sekadar kisah heroik atau tragedi tiga pemimpin. Ini adalah peristiwa besar yang menunjukkan bagaimana ambisi politik, strategi militer, dan perebutan kekuasaan dapat mengubah peta sejarah dunia. Dari satu pertempuran, lahirlah perubahan besar bagi Portugal, Maroko, bahkan Eropa. Kalau kamu ingin mengikuti kelanjutan kisah-kisah epik sejarah dunia seperti ini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kisah selanjutnya akan membawamu kembali ke masa di mana dunia sedang dipertaruhkan.